Iya Pak ya. Baik, pada sesi ini kita akan melihat bagaimana kita akan menyelesaikan tugas untuk LK3, lembar kerja 3. Nah, lembar kerja 3 itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran tentunya ini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita perlu mencantumkan dulu tugas LK2 yang kemarin kita sudah selesaikan, terutama di LK2B ya. Di LK2B itu kita akan mencoba untuk mencantumkan lagi. Nah, ini yang LK2B kemarin Bapak Ibu ya, yang kita sudah Iya Pak ya. Iya, iya. ini contoh dari Pak Dedi ya. Ini kan contoh materinya Pak Dedi. Ini untuk tingkat MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ini hasil kerja LK2B. Nah, LK2B itu adalah menganalisis ya, menganalisis strip merumuskan apa itu ketersambungan antara CP dengan keluasan dan kedalaman materinya ya, kedalaman CP-nya, capaian pembelajaran. Nah, di LK2 kita sudah menyelesaikan bagian-bagian ini kan Bapak Ibu ya. Iya, Kita iya. sudah punya, kita ini mengambil, kebetulan yang kita lakukan ini adalah di fase B, maka SPB. ini ada elemennya, ada elemen itu bagian penting dari materi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ini CP-nya kita ambil dari keputusan Dirjen Pendis 3221 dan di KOM juga di kurikulum operasional madrasah mestinya ya, sudah harus ada itu. Kemudian ada keluasan materi, lalu ada kedalamannya, analisis kedalamannya. Maka Bapak Ibu kan di LK2 ini kan sudah menyelesaikan ini dan menyelesaikan ini kan, menyelesaikan keluasannya Ya. dan menyelesaikan kedalamannya. Maka pada penyelesaian LK3 ini tambah mudah Bapak Ibu ya. Ini simple kok ini. Pada penyelesaian LK3 merumuskan tujuan pembelajaran, maka caranya itu kita mengambil cara yang kedua. Memang cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3 cara. Cara pertama adalah mengambil rumusan tujuan pembelajaran langsung ya, langsung dari rumusan CP. Jadi kita hanya mengcopy paste saja ya, kita mengcopy rumusan CP lalu kita cantumkan menjadi rumusan TP. Itu cara yang pertama. Nah, tapi bedanya dikaitkan dengan konteksnya. Tapi sebenarnya bagian ini sudah menunjukkan konteksnya. Konteks, jadi materi itu, tujuan pembelajaran itu tidak hanya sekedar menargetkan pengetahuan saja, tapi pengetahuan itu direplikasi atau diimplementasi pada konteks yang lebih nyata. Nah, konteks yang lebih nyata dalam rumusan CP ini sudah jelas. Ini dia rumusannya. Semangat ukhuwah Islamiyah, Basoriyah, Insaniyah, dan Watoniyah dalam konteks kebinekaan. Maka cara praktis untuk merumuskan tujuan pembelajaran mudah. Bapak Ibu ambil saja ini rumusan CP, lalu menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Tapi tambahannya adalah masukkan konteksnya. Misalnya ini, jadi ini rumusannya menganalisis ya, sana juga ada menganalisis. Kemudian ini ada materinya, lalu konteksnya dalam konteks kebinekaan. Ini contoh yang pertama. Ada juga lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang ini menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini konteksnya ini Bapak Ibu ya, menjadi bahan motivasi dan inspirasi untuk membangun peradaban maju. Itu konteksnya. Jadi upayakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat rumusan tujuan pembelajaran, maka
lakukan konteksnya. Terus ini materi ini hubungannya dengan realitas kita, manfaatnya untuk apa? Nah, di sini contoh konteksnya supaya ketika kita menganalisis misi kenabian Rasulullah di periode Mekah dan Madinah, kita akan menjadi motivasi bagi kita dan inspirasi terutama bagi generasi muda untuk membangun peradaban yang lebih maju. Sebab kan peradaban yang terbaik di dunia ini yang pernah dibangun oleh baginda Rasulullah di Mekah dan Madinah kan. Nah, bagaimana kemudian kita membangun dalam konteks sekarang itu yang disebut dengan merumuskan tujuan pembelajaran dalam konteks kekinian, itu maksudnya, ya. Oke, ini pola yang pertama. Pola yang kedua dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, adalah sebelum Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran di bagian ini, ya, sekali lagi, sebelum Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran di bagian ini, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi dulu apa kompetensi yang akan Bapak Ibu capai dalam rangka mencapai capaian pembelajaran ini. Maka untuk melihat kompetensi ini, Bapak Ibu melihat biasanya kan kita ada istilahnya KKO, kata kerja operasional. Untuk C1, C2, C3, C4. C2 itu misalnya kompetensi sosial, C3 kompetensi pengetahuan, dan C4 keterampilan. Nah, kata-kata operasionalnya kan banyak teori tentang itu, teori analisis pengetahuan menurut Bloom, Gagne, kemudian dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu memilih kata-kata yang pas, kata-kata operasional yang tepat untuk mencapai capaian pembelajaran di rumusan ini. Misalnya Bapak Ibu mengambil kata menganalisis atau mengadaptasi, silakan ditambahkan lagi ini. Tapi jangan terlalu banyak, disesuaikan karena nanti ini akan menjadi rumusan untuk kita jadikan rumusan dalam tujuan pembelajaran. Lalu lingkup materi sebutkan, tambahkan. Jadi lingkup materinya apa? Lalu berdasarkan kompetensi yang kita capai dengan materi yang kita akan bahas, maka rangkaikan dalam sebuah kalimat kompetensinya apa, oke? Lalu dalam materi apa, lalu konteksnya bagaimana? Konteks dalam konteks kehidupan keseharian anak atau zaman kekinian bagaimana? Maka ini contohnya. Jadi ini kompetensinya, ya, taksonominya ini menganalisis misi Nabi Muhammad SAW. Ini materinya ini yang kuning, ini. Lalu konteks kekiniannya apa? Dalam konteks kekinian, terserah kekinian itu dalam bentuk generasi muda, zaman Z, zaman now, atau generasi digital, silakan. Atau problem saat ini generasi yang suka instan dan sebagainya. Ini pilihan cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga dalam merumuskan tujuan pembelajaran ada lagi. Ya, ini cara yang ketiganya Bapak Ibu ya. Cara yang ketiganya ini agak unik sebab Bapak Ibu, Ibu Ratna, Ibu Sukma, Pak Kadri, ini punya kemampuan untuk menggabungkan. Nah, ini ciri khasnya. Nah, apa perbedaan cara pertama, kedua, dan ketiga? Perbedaannya adalah kalau pada cara yang ketiga ini, kalau yang cara pertama kan Bapak Ibu cukup merumuskan setiap CP untuk satu TP kan, untuk beberapa TP. Itu kan di cara yang pertama kan, cara sebelumnya kan. Maka cara yang ketiga ini adalah kita tidak terikat pada merumuskan tujuan pembelajaran dari CP. Tapi memungkinkan dua CP, ini ada dua CP, ini CP1, ini CP2, kita bisa gabungkan menjadi satu tujuan. Nah, coba Bapak Ibu cermati. Jadi ini satu CP, ya, dua CP, ini CP1, ini CP2, kemudian kita rumuskan menjadi satu CP, satu TP, tujuan pembelajaran. Nah, ini membutuhkan analisis dan kemampuan serta keterampilan yang terus dilatih. Nah, Bapak Ibu lihat, taksonominya adalah menganalisis. Materinya yang dianalisis itu adalah strategi dakwah Nabi, kemudian di masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin. Jadi materinya sudah digabung satu kali, lalu konteks kekiniannya ini, semangat, ukhuwah, dan kebinekaan. Nah,
untuk tugas kita kali ini yang penting Bapak Ibu sudah memahami dulu ada 3 cara dalam merumuskan TP. Cara yang pertama langsung mengambil dari rumusan CP-nya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat TP, copy paste aja itu tujuan pembelajaran dengan menambahkan konteksnya. Apa hubungan tujuan pembelajaran itu dengan realitas kehidupan generasi saat ini? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Bapak Ibu harus pertama mengidentifikasi dulu apa kompetensi yang akan kita gunakan, kita akan butuhkan dalam rangka mencapai CP ini. Kita identifikasi itu kompetensi. Nah, kompetensi itu Bapak Ibu, kita sebelumnya kita kenal ada kata kerja operasional KKO. Nah, silakan KKO itu diambil dari kompetensi pengetahuan atau keterampilan. Silakan Bapak Ibu identifikasi di sini. Lalu identifikasi lingkup materinya. Lalu kemudian rumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan apa? Berdasarkan kompetensi yang kita akan gunakan, lalu lingkup materi, lalu dalam konteks kekiniannya bagaimana. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah menggabungkan 2 CP, sekali lagi, menggabungkan 2 CP menjadi 1 TP. Nah, cara ini cukup membutuhkan keterampilan kita dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dalam konteks tugas hubungannya tugas Bapak Ibu, ya, tugas Bapak Ibu dalam hubungannya dalam LK1 dan LK2-nya itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melihat tugas yang Bapak Ibu sudah selesaikan, terutama di LK2, sorry, di LK2 Pak Dedi sudah menyelesaikan ini kan? Halo? Iya, Pak. Ya, Ya. Pak Dedi kan ini kan ruang LK2 kita kan? Iya. Ada fase, ada elemen, ada CP, kemudian ada keluasan lalu kedalaman pembelajaran. Maka caranya Bapak Ibu untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita menggunakan cara yang kedua ya. Kita menggunakan cara yang kedua Bapak Ibu ya. Kita menggunakan cara yang kedua. Nah, karena kita menggunakan cara yang kedua, maka berarti kita perlu menambahkan 1 kolom lagi. Ya. Kolomnya itu adalah kompetensi. Kan keluasan materi kita sebut itu lingkup materi. Lalu kedalaman ini kita akan gantikan itu menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Jadi kedalaman ini kita akan ganti menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian keluasan yang kita sudah analisis di LK2B kita akan gantikan itu menjadi posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Lingkup materi. Iya. Berarti dengan demikian, lalu Pak, bagaimana cara mengisi kolom kompetensi ini? Nah, caranya Bapak Ibu identifikasi saja yang ada di kedalaman di kolom kedalaman materi kedalaman ini. Ini ada menjelaskan, lalu ada menganalisis, apalagi Bapak Ibu? Hanya 2 tadi. Hanya 2. Berarti di sini kompetensinya adalah menganalisis, lalu yang kedua adalah kemudian menjelaskan. Menjelaskan dulu pertama, menjelaskan, lalu yang kedua menganalisis. Nah, itulah kemudian sekarang Bapak Ibu, karena ini tujuan pembelajaran dirumuskan oleh guru, tujuan pembelajaran ini sebenarnya kalau kita mengacu ke kurikulum 2013 atau KTSP sebelumnya, ini dikenal dengan indikator pencapaian kompetensi IPK. Jadi kan KI, KD, lalu dari KD diturunkan menjadi IPK kan? Nah, tujuan pembelajaran ini sebenarnya dia adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Oleh karenanya, karena dia indikator pencapaian kompetensi, rumuskan dulu kompetensinya. Pertanyaannya sekarang, Pak, apakah yang ada di sini bisa ditambahkan? Oh, boleh. Bisa saja Bapak Ibu tidak hanya menjelaskan dan menganalisis, tapi misalnya Bapak Ibu mengambil mendemonstrasikan atau mensimulasikan
dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang itulah kita butuh diskusi kira-kira untuk mencapai CP ini, terutama dalam konteks kekinian, kira-kira kompetensi apa yang kita bisa gunakan, kata-kata kerja operasional apa yang kita bisa gunakan untuk mencapai CP ini. Maka kalau kita mengacu kepada KMA 183 sebelumnya, ini kan dari rumusan KD sebelumnya ini Bapak Ibu ya. Kira-kira ini kan yang Bapak Ibu ambil dari KMA 183 itu. Maka silakan Bapak Ibu menambahkan ini. Ini sesuai dengan diskusi dan keleluasan kita. Nah, oke. Di bagian ini demikian juga seterusnya Bapak Ibu ya, untuk tema-tema yang lain, untuk tema lingkup materi yang lain. Jadi kemudahannya adalah kita cukup menambahkan kolom kompetensi, oke. Lalu apa Bapak Ibu, silakan melakukan redaksi kembali di bagian tujuan pembelajaran. Tapi kalau menurut Bapak Ibu tujuan pembelajaran di bagian ini sudah memenuhi ketentuan, menurut Bapak Ibu sudah pas, silakan. Jadi tugas Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi taksonomi yang ada di sini, Pak Kardi ya. Jadi cukup mengidentifikasi taksonomi yang ada di tagihan tujuan pembelajaran ini. Di kedalaman ini, kan ini asumsinya ini belum ada Pak sebenarnya kan, tapi karena kita sudah mengidentifikasi kedalamannya, maka kedalamannya itu kita hapus kedalamannya, kita ganti ini menjadi tujuan pembelajaran dengan melakukan identifikasi taksonomi yang menjadi target dalam tujuan pembelajaran. Maka dengan demikian kemudian taksonomi itu ya, taksonomi itu kemudian pindahkan kata-kata taksonominya ke kompetensi. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan taksonomi baru di sini, misalnya mensimulasikan, otomatis Bapak Ibu akan menambahkan lagi di sini kan, peserta didik, misalnya ini taksonomi baru yang Bapak Ibu tambahkan ya, peserta didik misalnya mensimulasikan mensimulasikan ukhuwah ya, ukhuwah insania atau awatonia, terserah, awatonia dalam kehidupan madrasah. Misalnya ini yang Bapak Ibu akan coba lakukan. Jadi kalau ada ketambahan di kompetensi ini Bapak Ibu otomatis juga ketambahan pada rumusan apa Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. Ini penjelasan saya terkait ini Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas pertanyaannya. Oke. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.